Halo semuanya, kembali lagi di PSBB, Pembelajaran Seru bareng GSB, Gerakan Suka Baca. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak adalah kakak Nadifa. Di sini kakak sebagai salah satu relawan konten edukatif di GSB, Gerakan Suka Baca. Nah, di kesempatan kali ini kakak akan mengajak kalian, adik-adik semua, untuk mendengarkan cerita legenda dari Gunung Kelut. Kalian pasti gak asing kan dengan nama Gunung Kelut? Ya, Gunung Kelut berada di salah satu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Gunung Kediri ini juga dijadikan objek wisata bagi masyarakat Kediri maupun masyarakat luar Kediri. Jadi banyak pengunjung-pengunjung yang mengunjungi Gunung Kelut ini untuk sekedar berwisata atau menikmati pemandangan yang indah. Nah, ada satu hal yang unik nih. Jadi di Gunung Kelut ini setiap tanggal 23 Suro atau menurut penanggalan Jawa itu diselenggarakan semacam ritual yang bernama Arung Sesaji. Nah, Arung Sesaji ini merupakan acara yang dipercayai oleh masyarakat Kediri untuk sebagai penolak bala. Penolak bala itu maksudnya untuk menghindarkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kediri, dari mara bahaya, seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan legenda dari Gunung Kelut itu sendiri. Jadi, dulu ada cerita tentang adanya ritual Arung Sesaji ini karena dulu ada cerita tentang pengkhianatan cinta antara sang putri atau putri dari anaknya Prabu Brawijaya dengan seorang pemuda yang bernama Lembu Suro. Dari situ si Prabu Brawijaya ini pun berpikir untuk melakukan sebuah cara terkait lamaran kepada sang putrinya, yaitu dia mengadakan sayembara kepada seluruh penjuru negeri untuk si pemuda atau si pangeran-pangeran lainnya yang berisikan bahwa barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kyai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kyai Sekar Delima, maka dialah yang berhak untuk mempersuntik putrinya. Nah, dia pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menyebarkan berita tersebut, berita sayembara tadi itu. Dan sampailah informasi sayembara tersebut di seluruh penjuru negeri, entah si pangeran, pemuda yang berada di wilayah tersebut. Kemudian pada saat yang telah ditentukan, para peserta sayembara tersebut yang berasal dari seluruh penjuru negeri itu dia berkumpul di sebuah lapangan istana kerajaan. Nah, Prabu Brawijaya pun tampak duduk di tengah-tengah halaman tersebut dan didampingi oleh permaisuri dan putrinya. Kemudian langsung ke isi dari sayembara tersebut, yaitu melepas busur Kyai Garuda Yaksa dan pengangkatan gong Kyai Sakadelima. Itu pun disiapkan. Kemudian Prabu Brawijaya pun memukul gong sebagai pertanda bahwa acara sayembara tersebut dimulai. Kemudian satu persatu peserta pun maju untuk membuktikan kekuatannya untuk menarik busur Kyai dan mengangkat gong Kyai Sekadelima tersebut. Tetapi yang terjadi, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapat musibah. Artinya mereka semua gagal untuk menarik busur tersebut dan mengangkat gongnya tadi. Dan sampai-sampai ada yang pesertanya yang patah tangannya gara-gara dia memaksakan untuk mengangkat gongnya tadi itu. Kemudian setelah semua peserta mencoba membuktikan kekuatannya untuk menarik busur tadi, acara pun selesai. Kemudian Prabu Brawijaya memukul gongnya sekali lagi untuk menutup sayembara tersebut. Setelah ditutup sayembara untuk mempersunting putrinya tadi, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berkepala lembu. Nah, kalian pasti tahu kan maksudnya berkepala lembu itu gimana? Berkepala lembu itu maksudnya kayak lembu itu nama hewan sejenis sapi gitu. Jadi ada seorang pemuda berkepala lembu atau sapi itu untuk
mengikuti sayembara tersebut, padahal sayembara tersebut tadi baru saja ditutup. Kemudian dia berkata kepada Sang Prabu Brawijaya, "Ampun Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini?" Begitu kata para pemuda tersebut. Kemudian dijawab oleh Prabu Brawijaya, "Hai pemuda, siapa namamu?" Dia pun menjawab, "Nama saya Lembu Suro." Kemudian Prabu Brawijaya pun beranggapan bahwa pemuda ini juga tidak bisa menyelesaikan tantangan tadi untuk mengangkat gong dan menarik busurnya tadi. Kemudian setelah itu Prabu Brawijaya pun memutuskan untuk yaudah, tidak apa-apa kamu mengikuti sayembara ini. Jadi si pemuda yang berkepala lembu tadi tetap mengikuti sayembara tersebut. Lembu Suro pun, si pemuda tadi pun menyetujui. Dengan kesaktiannya, ia pun segera merentang busur Kyai Garudayaksa dengan sangat mudah. Dan keberhasilan Lembu Suro tadi, si pemuda tersebut juga disambut meriah oleh tepuk tangan dari para penonton yang ada di situ. Nah, di saat itu juga Putri Dia Ayu Pusparani pun terlihat cemas karena dia juga tidak ingin mempunyai seorang suami berkepala lembu. Nah, karena dia berhasil, si pemuda tersebut, Putri Dia Ayu Pusparani terlihat cemas karena dia tidak mau memiliki suami yang berkepala lembu. Nah, ketika Lembu Suro ini, si pemuda tersebut menghampiri gong sekar 5 untuk diangkat, semua juga tegang, terutama sang putri ini. Kemudian dia berharap agar Lembu Suro ini pun gagal mengangkat gong tersebut supaya tidak jadi suaminya. Nah, tanpa diduga pemuda tersebut bahkan mampu mengangkat gong sekar 5 dengan sangat mudah. Kemudian tepuk tangan penonton pun sangat meriah sekali untuk menyambut, untuk mengapresiasi dari kekuatannya si pemuda tersebut. Namun si putri pun terlihat kecewa lagi. Dia sangat sedih dan kecewa karena karena dia tidak mau memiliki suami yang berkepala lembu. Dia pun berkata, "Aku tidak mau bersuami yang berkepala lembu." Kemudian mendengar ucapan putri tersebut, si Prabu Brawijaya ini sebagai ayahnya pun langsung kayak merasa kecewa dan merasa bahwa ini akan mengecewakan putrinya. Nah, namun sebagai seorang raja, ia pun harus menepati janjinya untuk menjaga martabat seorang raja. Nah, dengan begitu si putri pun ya mau nggak mau harus menerima Lembu Suro sebagai suaminya. Setelah itu Prabu Brawijaya pun berkata untuk mengumumkan bahwa si Lembu Suro tadi memenangkan sayembara ini. "Hadirin sekalian, sesuai dengan janjiku, maka Lembu Suro telah memenangkan sayembara ini dan akan kunikahkan dengan putriku." Seluruh peserta sayembara pun berlomba-lomba memberikan ucapan selamat pada Lembu Suro yang telah memenangkan sayembara itu. Nah, kemudian si putri tadi pun nampak meratapi nasibnya. Berhari-hari ia pun mengurung diri dalam kamar, dia tidak makan, tidak minum, sampai suatu saat ada seorang pengasuh kerajaan tersebut berusaha membujuk si putri. Dia pun berkata, "Ampun Tuan Putri, jika Tuan Putri tidak mau menikah dengan Lembu Suro, sebaiknya Tuan Putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba." Lah, mendengar nasihat itu, si putri pun langsung terperanjat dari tempat tidurnya. Dia pun berkata, "Benar juga katamu, Maina," kepada si pengasuh tadi. "Kita harus mencari akal agar pernikahanku segera dibatalkan dan tidak jadi menikah dengan orang yang berkepala lembu itu. Tapi apakah kamu punya usul?" Dia pun bertanya kepada si pengasuh tersebut, apakah ada saran untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Nah, si pengasuh tadi itu hanya terdiam. Dia juga tambah kebingungan apa yang akan dilakukan untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Dan dia berkata, "Ampun Tuan Putri, bagaimana kalau Tuan Putri meminta satu syarat yang lebih berat lagi kepada si Lembu Suro?" Dan ternyata syarat yang dimaksud oleh Mak Inang itu adalah
si Tuan Putri harus membuat permintaan untuk membuat sumur dalam satu malam kepada Lembu Suro. Kemudian setelah itu sang putri pun menyampaikan permintaan tersebut kepada Lembu Suro, dan Lembu Suro pun langsung menyanggupinya. Dan setelah itu tanpa berpikir panjang, dia pada sore harinya si Lembu Suro berangkat ke Gunung Kelut bersama keluarga istana termasuk sang putri untuk menyanggupi permintaan dari sang putri dalam membuat sumur. Kemudian setibanya di Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali tanah dengan menggunakan sepasang tanduknya. Dalam waktu tidak berapa lama, galian tanah itu pun juga cukup dalam. Ketika malam semakin larut, galian sumur itu semakin dalam, dan Lembu Suro pun tidak tampak lagi dari bibir sumur. Artinya galian sumur itu sangat dalam sekali. Si putri pun merasa cemas lagi karena si Lembu Suro berhasil menggali sumur itu sedalam-dalamnya, dan ia pun merasa panik, sehingga ia mendesak ayahandanya si Prabu Brawijaya tersebut untuk menggagalkan usaha Lembu Suro dalam membuat sumur. Dia pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Putri tidak mau menikah dengan Lembu Suro." Kemudian Prabu Brawijaya pun karena tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya tersebut, dia pun akhirnya memikirkan sebuah cara untuk menghabisi nyawa Lembu Suro, dimana dengan dia menghabisi nyawa Lembu Suro tersebut, maka pernikahan tersebut batal dan tidak berhasil, dan tidak akan menikahkan dengan si putrinya tadi. Kemudian dia langsung memerintahkan pada para pengawalnya, "Pengawal, timbun sumur itu dengan tanah dan batuan besar." Jadi galian sumur tadi itu ditimbun oleh tanah dan berbatuan oleh pengawal karena suruhan dari si Prabu Brawijaya. Kemudian karena tak ada seorang pengawal pun yang berani membantah perintah rajanya, maka mereka langsung segera menimbun galian sumur tadi dengan tanah dan bebatuan. Kemudian dari dalam galian sumur tadi terdengar suara si Lembu Suro tadi meminta tolong jangan timbun aku dalam sumur ini. Kemudian tapi tetap saja para pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembu Suro. Mereka terus menimbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan, dan dalam waktu sekejap Lembu Suro pun akhirnya terkubur di dalam sumur, sehingga suaranya juga semakin tidak terdengar dari sumur itu. Kemudian Lembu Suro pun dari dalam melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri karena dia merasa sakit hati, karena dia merasa dikhianati oleh sang Prabu Brawijaya. Dia pun berkata, "Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapat balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung menjadi daerah perairan yang dalam." Begitu sumpah dari Lembu Suro. Karena sumpahnya tadi, si Lembu Suro berjanji bahwa setiap 2 minggu sekali dia akan merusak seluruh wilayah kerajaan Prabu Brawijaya. Mendengar ancaman itu, seluruh rakyatnya dan Prabu merasa ketakutan, dan ia pun berusaha untuk menangkal sumpah-sumpah yang dikatakan Lembu Suro tadi. Kemudian ia memerintahkan para pengawalnya agar membangun sebuah tanggul pengaman yang kokoh, yang dimana sekarang itu namanya berubah menjadi Gunung Pegat, dan menyelenggarakan selamatan atau syukuran yang disebut dengan Laruh Sesaji. Nah, meski demikian, sumpah Lembu Suro itu tetap juga terjadi. Setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat menganggap bahwa itu merupakan amuan dari si Lembu Suro itu, karena sebagai pembalasan dendam atas pengkhianatan dari Prabu Brawijaya dan sang putrinya tadi. Pelajaran yang kedua atau amanat yang kedua yang dapat diambil dari cerita tadi adalah orang yang suka mengingkari janji seperti putri dia Ayu Pusparani dan sang ayahnya tadi yang Prabu Brawijaya itu akan dapat mendatangkan bencana kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, meletusnya Gunung Kelut ini yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban itu juga dipercayai merupakan akibat dari ulah si Prabu Brawijaya dan si putrinya, yang karena dia tidak menepati janjinya kepada Lembu Suro. Nah, sifat suka mengingkari janji ini atau tidak menepati janji ini juga merupakan sifat tidak terpuji, jadi harus dijauhi
dan termasuk golongan orang yang munafik. Jadi buat adik-adik selalu bersikap jujur dan jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Nah, itulah cerita dari legenda Gunung Kelut. Jadi gimana adik-adik? Jadi lebih tahu kan bagaimana legenda cerita Gunung Kelut itu. Nah, dari sini cukup sekian dan terima kasih karena telah mendengarkan cerita dari kakak. Semoga kedepannya adik-adik juga selalu bersikap jujur dan tetap semangat dalam belajar. Oke, see you, bye.